Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Puja Lestari Maulida. Pada kesempatan kali ini, di minggu ini saya akan sharing kembali, dan sharingnya masih tentang berkaitan dengan hukum, dan kali ini ada kaitannya dengan pertanahan juga. Dan sharingnya kali ini masih dari hukum online, bisa kalian search di Google. Nah, dan tentang sanksi jika melanggar rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Karena kayaknya isu RT/RW ini tuh lagi jadi highlights banget ya sekarang, karena banyak banget tuh RT/RW yang pada akhirnya nggak sesuai dengan apa yang ada di real gitu. Kayak misalkan contohnya ada tanah yang perkebunan, tapi ternyata RT/RW-nya pertanian, kayak gitu. Itu kan nggak sesuai tuh. Nah, gimana sih sanksi hukumnya kalau misalkan kita ternyata melanggar rencana tata ruang wilayah yang misalkan pertanian tapi kita pergunakan buat mendirikan bangunan segala macam kayak gitu, protokol properti segala macam kayak gitu. Nah, RT/RW sendiri itu ada hierarkinya ternyata. Nah, hierarkinya itu tuh yang pertama ada RT/RW nasional, yang kedua ada RT/RW provinsi, dan yang ketiga ada RT/RW kabupaten atau RT/RW kota. Yang mengatur RT/RW itu biasanya kalau yang di daerah tuh ya ada perdanya sendiri gitu. Kayak Cirebon ada perdanya sendiri yang ngatur RT/RW. Nah, penyelenggaraan penataan tata ruang itu tujuannya untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan terwujudnya keharmonisasian antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Terus yang kedua, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan SDM. Terus yang terakhir, terwujud perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Nah, berdasarkan hal tersebut, ini ada di ketentuan diaturnya di pasal 35 sampai dengan pasal 39 Undang-Undang Tata Ruang. Nah, jadi ada kewajiban setiap orang untuk mentaati RT/RW yang ada kayak gitu, yang ditetapkan sama daerahnya masing-masing kayak gitu. Nah, ini kan kita ngebahas sanksinya ya. Nah, sanksi terhadap pelanggaran tata ruang ini nih dapat dikenakan sanksi berupa bentuk tindakan penertiban. Nah, yang pertama itu ada sanksi administratif. Sanksi setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dikenakan sanksi administratif, yaitu berupa yang pertama peringatan tertulis, yang kedua penghentian sementara kegiatan, yang ketiga penghentian sementara pelayanan umum, yang keempat penutupan lokasi, yang kelima pencabutan izin, yang keenam pembatalan izin, yang ketujuh pembongkaran bangunan, yang kedelapan pemulihan fungsi ruang, dan atau yang kesembilan denda administratif. Terus itu yang pertama, yang berupa sanksi administratif. Yang kedua ada sanksi pidana. Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jika tindak pidana tersebut mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 2,5 miliar. Jika mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 8 miliar. Kemudian jerat pidana bagi setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang adalah dipidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar.
Bila tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 1/3 kali dari pidana denda yang ditetapkan. Selain itu, korporasi juga dapat dijatuhi pidana penambahan berupa pencabutan perizinan berusaha dan atau pencabutan status badan hukum bagi korporasi tersebut. Nah, selain itu juga ada sanksi pelanggaran tata ruang bagi pejabat yang bersangkutan. Kalau dia ternyata menerbitkan izin di rencana tata ruang yang nggak sesuai, itu tercantum di pasal 17 angka 36 Perpu Cipta Kerja yang mengubah pasal 73 Undang-Undang Tata Ruang, yaitu setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Selain sanksi pidana, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya. Jadi kalau dia menerbitkan izin yang nggak sesuai tata ruang kayak gitu. Itu sih sanksi-sanksi yang ada kalau kita melanggar tata ruang. Nah, nanti mungkin di pembahasan terpisah itu akan ngebahas tentang gimana sih realnya kalau tata ruang yang tadinya bisa nggak sih tata ruang itu tuh dimanfaatkan gitu. Misalkan tata ruang yang tadi pertanian tapi dijadiin properti, terus ada bisa nggak izinnya ditepuh atau segala macam kayak gitu. Nanti mungkin akan dibahas terpisah. Tapi untuk minggu ini cukup sekian tentang sanksinya dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.